Hai folks, oke, di video kali ini sangat tertuju sekali kepada videographer. Ya, sesuai di judul, aku bakal bahas tentang PAL dan NTSC. Mungkin bagi kalian yang seorang videographer, pasti sudah pernah dengar tentang PAL ataupun NTSC. Ya, karena PAL dan NTSC itu terdapat pada settingan kamera mirrorless maupun DSLR. Jadi, apa itu PAL dan NTSC? PAL yang singkatan dari Phase Alternating Lines dan NTSC atau NTSC yang singkatan dari National Television System Committee. PAL dan NTSC adalah dua standar tayangan yang berlaku pada suatu negara. NTSC menjadi standar di negara-negara bagian Amerika, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Philippines, dan Myanmar. Sedangkan untuk PAL menjadi standar di sebagian negara Eropa, Australia, dan sebagian negara Asia terutama Indonesia. Dan ini peta yang menunjukkan negara-negara dan wilayah-wilayah yang menggunakan PAL atau NTSC. PAL atau NTSC biasanya mengatur beberapa ketentuan seperti frame rates maupun resolusi. Oke, kita bakal lanjut ke perbedaan apa aja yang ada di PAL dan NTSC. Pertama, perbedaan dari sistem kelistrikannya. Untuk negara-negara yang memakai NTSC, sistem kelistrikannya itu berjalan di angka 60 Hz. Sedangkan untuk negara-negara yang memakai PAL, sistem kelistrikannya itu memakai 50 Hz. Oke, itu aja perbedaan tentang sistem kelistrikannya. Dan kali ini kita akan bahas tentang perbedaan dalam bentuk frame rate. PAL dan NTSC sebenarnya menggunakan frame rate interlace, bukan progresif. Interlace atau biasa disimbolkan I dan progresif yang disimbolkan P merujuk kepada cara monitor menampilkan gambar. Interlace itu hanya untuk penayangan di TV. Sedangkan di era digital sekarang, jika kita menggunakan interlace, kita akan menemukan 50i atau 60i. Sedangkan kalau kita menggunakan progresif, kita bisa menemukan 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, ya seperti itu. Tapi 50i bukan berarti 50 fps dalam interlace. Simpelnya gini, interlace sama dengan 2 kali fps. Jadi jika menggunakan 25 fps, maka 2 kali 25 sama dengan 50, jadi kita menggunakan 50 frame rate interlace. Balik lagi ke tentang PAL dan NTSC dalam perbedaan frame rate. Pasti kalian pernah menjumpai 25 fps, 50 fps, atau 100 fps di kamera kalian. Ya, fps tersebut merupakan fps yang terdapat jika kita menggunakan mode PAL. Sedangkan kalau kita menggunakan mode NTSC, kita akan menjumpai 30 fps, 60 fps, dan 120 fps. Oke, lanjut dalam segi keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dan kekurangan dalam PAL dan NTSC itu aku ambil dari Instagram Wedding Fitgram, ya. Ini ada di highlightnya, PAL dan NTSC. Tapi di sini aku bukan hanya menyebutkan saja ya, tapi aku akan juga bahas sepengetahuanku ya. Jadi kalau misalnya ada salah atau keliru, kalian bisa komen di bawah. Oke, aku mulai dari keuntungan dan kekurangan PAL. Keuntungan yang pertama, memenuhi syarat pertelevisian Indonesia. Seperti yang aku bilang sebelumnya, yang mana Indonesia menggunakan PAL dikarenakan sistem kelistrikannya itu 50 Hz. Makanya itu, PAL cocok digunakan di Indonesia. Yang kedua, meminimalisir flickering dalam keadaan cahaya yang kurang baik. Ya, benar. Di saat kita menggunakan mode PAL, kemungkinan tidak akan ada yang namanya flicker atau flickering. Dan flickering akan aku lanjut bahas di saat kita membahas NTSC nanti. Keuntungan selanjutnya itu PAL memiliki size yang lebih kecil daripada NTSC. Untuk keuntungan yang ini aku bakal ikut bahas di kekurangannya karena saling berhubungan sepertinya. Dan untuk kekurangan dari PAL yaitu video atau gambarnya itu tidak smooth daripada NTSC. Maksud smooth di sini mungkin jumlah fps pada mode PAL itu lebih sedikit daripada mode NTSC. Sehingga menangkap gambar per detiknya itu lebih sedikit daripada NTSC. Jadi kita bisa lihat perbedaan FPS-nya itu saja. Jadi FPS di mode NTSC itu lebih banyak daripada mode PAL. Dan yang aku bilang tadi, kalau keuntungan yang terakhir itu ada hubungan sama kekurangan yang ini. Dikarenakan jumlah FPS yang sedikit, maka ukuran atau size dari mode PAL itu lebih kecil daripada NTSC. Oke, itu tadi keuntungan dan kekurangan PAL, dan lanjut ke keuntungan dan kekurangan mode NTSC. Hasil gambar terlihat lebih smooth daripada PAL. Ya, tentang ini udah aku bahas di kekurangan PAL tadi. Jadi, dikarenakan jumlah FPS NTSC itu lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah FPS
mode PAL. Kemudian di sini disebutkan bahwa NTSC itu memenuhi standar internasional. Dan untuk kekurangan di mode NTSC ini, sering terjadi flickering pada kondisi cahaya yang kurang baik. Flicker artinya berkedip. Flicker ini biasa disebabkan oleh cahaya lampu dan TV, biasanya itu TV tabung atau CRT. Dan contoh flickering itu seperti ini. Jika kita di Indonesia yang seharusnya menggunakan mode PAL dan merekam video yang ada TV atau cahaya lampunya dengan menggunakan mode NTSC, maka akan terjadinya flickering dikarenakan tidak sesuainya dengan sistem kelistrikan yang memakai 50 Hz dan harusnya memakai mode PAL. Tapi sebenarnya kita bisa mengakali flickernya dengan mengatur segitiga exposure. Sesuai pengalamanku di saat aku memakai kamera Lumixku ini memakai mode NTSC. Dan di setiap aku membuat video seperti ini, aku menggunakan 30 fps. Dan shutter speednya aku kalikan 2 fps ku atau biasa disebut 180 degree rules. Kemudian untuk ISO dan aperture itu disesuaikan dengan kondisi. Tapi aku pernah miss juga ketika di video vlogku yang ini, aku tidak memperhatikan settingan shutter speedku sehingga terjadinya flickering. Jadi, kalau kalian ingin menggunakan PAL atau NTSC, tinggal disesuaikan dengan kondisi atau penggunaan yang akan kalian lakukan. Harus pakai PAL atau harus pakai NTSC. Oke, mungkin itu aja tentang PAL dan NTSC yang aku bahas. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa komen aja di bawah. Semoga bisa membantu kalian yang belum tahu tentang PAL dan NTSC, dan kalau yang udah tahu, semoga ini bisa mengingatkan kalian kembali. So yeah, thanks for watching. Hope you enjoyed this video. I'm Mahendra Zari. I'll catch you on the next video. Bye-bye. Tapi aku akan juga bahas sepengetahuanku. Kan kita lanjut ke lupa. Dan itu aja. Dan itu.